Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رسبا من الديم يا رب قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi hum ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, yang terus kita bisa gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majlis ilmu mudah-mudahan menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, terutama itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa menunaikan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita mampu menyempatkan waktu, kita mampu melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, yang semoga pertemuan kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada kita. Nah, berarti kalau hadis dicantumkan kalimah innallaha ta'ala, itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Apa pengertian hadis qudsi itu, Pak? Hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun redaksinya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian dari hadis qudsi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man, barang siapa ada li, yang memusuhi li, kepunyaan aku, punyanya aku, kebanggaannya aku. Dijelaskan siapa itu kebanggaannya Allah. Waliyan, tegasnya wali-walinya Allah. Jadi bisa diartikan barang siapa yang memusuhi
wali-walinya aku, kekasih-kekasihnya aku, orang-orang yang dicintai oleh aku dimusuhi. Apa kata Allah? Faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah menyatakan kepadanya, kepada orang tadi yang memusuhi walinya, bil harbi, perang. Wah, ini hadisnya sahih, Pak. Jadi kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-walinya aku. Pertanyaannya, siapa wali itu, Pak? Nah, wali itu di dalam bahasa artinya adalah al-qurbu, yakni orang yang dekat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doanya, dalam ibadahnya, dalam sujudnya. Saking dia itu semangat dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, semangat bahkan bukan hanya meninggalkan yang makruh, yang haram pun ditinggalkan oleh dia. Itu yang menyebabkan akhirnya posisinya, derajatnya sangat dekat dengan Tuhannya, Pak. Nah, ini pengertian wali. Jadi wali itu bukan sesuai dengan apa yang dipersangkakan oleh sebagian salah kaprah orang. Identik wali itu katanya, wah bisa apa tuh? Kadang bisa terbang gitu kan, bisa sholat di atas air misalnya. Tak sakti mandraguna pokoknya mah. Subuhnya kesiangan. Ini bukan wali. Bisa jadi ini mah walinya kayak kita nih, wali murid gitu. Tapi wali itu orang yang sangat dekat dengan Allah karena dengan ibadahnya, dengan doanya, dengan ketaatannya. Bukan perkara yang sunnah aja, bukan perkara yang wajib aja yang dikerjakan sama dia. Yang sunnah pun dia kerjakan. Bukan yang makruh aja yang dia tinggalkan. Bukan yang haram aja yang dia tinggalkan. Yang makruh sekalipun itu tidak menyebabkan dia berdosa, tetap dia tinggalkan saking dekatnya dia dengan Allah. Itu yang disebut dengan wali. Yang kedua, kata para ulama, pengertian wali itu adalah al-hubbu. Apa artinya? Orang yang cinta, orang yang punya cinta hebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia cinta kepada Allah. Man ahabba say'an aksara dzikruhu. Kalau orang cinta sesuatu, biasanya dia paling sering menyebut-nyebut namanya. Ya, kayak dulu kak bapak-bapak waktu masih muda, ya kan, ketika sedang jatuh cinta, pasti nama dia selalu disebut aja sama kita. Iya, cinta sama barang pun sama. Wah, lagi seneng nih sama apa nih? Sama handphone lah misalnya, atau sama jenis olahraga apa, pasti menjadi topik bahasannya itu aja yang disebutin nama kita. Karena kita senang, Pak. Nah, sama dengan di sini, ketika orang itu benar cinta kepada Allah, pasti dia akan selalu menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut keagungan Allah, menyebut-nyebut sifatnya Allah. Ini orang yang benar cinta kepada Allah. Karena dia itu cinta kepada Allah, pasti dia akan haqqullah muqaddamun alal akhir. Pasti hak-haknya Allah dia akan lebih ditunaikan duluan. Apapun yang sudah menjadi hak dan perintah dari Allah Ta'ala akan diprioritaskan oleh dia duluan. Ketimbang dia memprioritaskan urusan-urusan dunia, apalagi kepentingan dirinya. Itu seorang wali, Pak. Yang mencurahkan segenap waktu, tenaga, pikiran, serta ilmunya hanya untuk agama dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bukan hanya mengerjakan yang wajib, sunnah pun dia selalu bergegas melaksanakannya. Bukan masalah yang haram aja dia tinggalkan.
yang makruh sekalipun itu tidak melantas membuat dia berdosa di hadapan Allah pun juga tetap dia tinggalkan. Ini wali yang sebenarnya wali, Pak. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63, Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, juga mereka tidak pernah punya rasa sedih dalam hidupnya. Itu wali Allah. Orang yang sudah lagi tidak mengkhawatirkan, tidak pernah sedikit pun punya rasa khawatir dalam hidupnya, takut dia itu nggak dapat rezeki dari Allah. Wali nggak pernah takut, Pak. Takut dia itu misalnya ya tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Tidak pernah dia itu khawatir, Pak. Bahkan dia itu tidak pernah sedih ketika dia sekalipun ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa di balik ujian selalu ada apa? Selalu ada hikmah. Di balik musibah selalu ada. Sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dia sedang istiqomah on the straight way dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang ada semakin yakin, bukan sedih, Pak. Dia selalu yakin dalam dirinya, pasti habis gelap terbitlah terang. Kata R.A. Kartini, ya Pak, kalau bahasa Allah dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Oleh Allah diulangi sampai 2 kali, maknanya apa, Pak? Ini juga perlu dikupas nih, Pak. Subhanallah. Inna ma'al usri yusra. Pertama, Allah menggunakan kata usri. Ya, ada alif lamnya enggak, Pak? Inna ma'al usri. Ada alif lamnya enggak? Ada. Yang kedua, yusra. Ada alif lamnya apa enggak? Inna ma'al ada, yusro ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada ya? Enggak ada kan? Bapak Ibu, ini sebagai tambahan ilmu, di dalam ilmu nahwu ya, ada yang namanya isim ma'rifah, ada yang namanya isim nakiroh. Kalau ma'rifah itu menunjukkan khusus, menunjukkan kata khusus. Ya, yang kedua makrifah itu menunjukkan kata tidak banyak alias satu alias tunggal. Ya, Pak ya. Kalau nakiroh itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyak. Menunjukkan umum, Pak. Contoh kata ya rojulun artinya apa? Laki-laki. Ya Pak ya, ada alif lamnya apa enggak? Rojulun, enggak ada ya. Kalau tambahin alif lam menjadi ar-rojulu, artinya seorang laki-laki. Beda enggak seorang laki-laki dengan laki-laki? Beda sama? Beda. Kalau seorang laki-laki tertuju hanya kepada satu aja. Kalau laki-laki semuanya banyak. Cirinya kalau makrifah ya itu ada alif lamnya. Ada alif lam. Kalau nakiroh cirinya apa? Enggak ada alif lam. Nah, kalau kita masukkan ke dalam ayat Allah, inna ma'al usri yusra, ya. Inna sesungguhnya ma'al usri, bersamanya ada satu kesulitan, yusra pasti akan ada beberapa kemudahan. Artinya apa, Pak? Bahwa kesulitan kita harus yakin yang kita alami, yang Allah berikan kepada kita sedikit aja. Tidak sebanyak dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang nanti akan dapatkan di balik kesulitan sekarang sedikit yang kita rasakan.
Kesulitan hanya satu saja yang kita hadapi, tapi nanti kesenangan akan berkali-kali, Pak. Kesulitan hanya sesaat kali ini aja, Pak, tapi kesenangan nanti akan berkali-kali kita akan dapatkan. Artinya apa? Jangan kita merasa pesimis dengan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, Pak. Ingatlah kesedihan, kesulitan, kesusahan yang kita alami sekarang bersifat hanya sementara, sebentar aja, sekali aja, tapi kebahagiaan, kesenangan itu akan didapatkan berkali-kali lebih daripada kesulitan yang sedang alami kita sekarang. Itu maksud dari ayat ini, Pak. Allah tegaskan sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik satu kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan yang akan oleh Allah diberikan kepada kita. Wali Allah yakin dia dengan kalimat itu, Pak. Wali Allah yakin sehingga musibah apapun yang dia hadapi tidak lantas membuat dirinya itu semakin jauh dari Allah Ta'ala, menggerutu kepada Allah, putus asa apalagi dari rahmatnya Allah. Justru dia semakin membuat dia itu khusyuk, tawadu, semakin sujud kepada Allah Ta'ala, dan dia yakin dalam sujudnya bahwa oleh Allah akan diberikan hikmah, beberapa keutamaan di balik musibah yang saat itu dia sedang rasakan. Itu wali Allah, gak pernah sedih. Sedih manusia sesaat doang karena manusiawi, Pak, tapi setelah itu dia tumbuh keyakinan, tumbuh kemantapan dalam hatinya. Itu wali yang sebenarnya, Pak. Ya, sehingga kata Allah dalam Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu, wali itu adalah amanu, orang-orang yang beriman. Ya, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali yang sebenarnya. Dia beriman kepada Allah dan dia merealisasikan keimanannya dengan menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sesuai dengan ya pendapat para ulama bahwa fa'auliyaullahi humul mu'minunal muttaqun. Wali-walinya Allah itu orang-orang yang mantap keimanannya sudah. Wali-walinya Allah, mereka itu wal muttaqun, orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia selalu semangat mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dia pun semangat dalam meninggalkan segala apa yang Allah larang. Ini pengertian dari wali. Ya, cuma hadirin Bapak Ibu, wali itu ya dibagi ke dalam dua bagian. Ya, ada as-sabiqunal muqarrabun, ada al-abraru ashabul yamin. Ya, kata para ulama begitu. Ya, atau dalam Al-Qur'an itu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah wa minhum muqtasid. Yang pertama ada golongan wali yang sedang-sedang aja, Pak. Maksudnya bagaimana? Ya, mereka itu sedang-sedang aja. Maksudnya sedang-sedang bagaimana? Pertengahan, biasa aja itu bagaimana? Ya, dia itu wali yang sebatas hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dia pun juga meninggalkan apa-apa yang oleh Allah sudah dilarang. Sholat, ya kerjain pada waktunya, berjamaah pula. Puasa, ya puasa. Ya, dia menjaga rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Ya, dia bersedekah, dia berzakat, dia berhaji, biasalah dia mengerjakan kewajiban, dan dia selalu meninggalkan apa? Apapun yang oleh Allah dilarang, dia tinggalkan. Apapun itu meskipun bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan hati, dia tinggalkan itu. Apapun pokoknya yang ini haram oleh Allah dilakukan, dia tinggalkan. Itu namanya orang atau wali yang muqtasid, pertengahan.
Nah, ada tingkatan wali yang hebat lagi, yang paling tinggi itu siapa? Sabikum bil khairati biiznillah. Dia itu artinya adalah orang-orang yang selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Orang-orang yang selalu terdepan dalam menghindari segala bentuk yang Allah larang. Siapa mereka itu? Pengertiannya tadi, mereka itu terdepan dalam kebaikan, maksudnya bukan hanya yang wajib-wajibnya doang, Pak. Bukan hanya sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh doang. Tapi sholat sunnah, tambahannya pun dia selalu kerjakan. Ya, ada ba'diyah, ada qobliyah, kita kerjakan. Ada sholat malam, kita pun juga kerjakan. Sholat duha, dia pun kerjakan. Sholat sunnah, ya. Hal itu meskipun sunnah sifatnya tidak menjadi kewajiban oleh Allah diperintahkan kepadanya, dia terdepan selalu haus dengan kebaikan. Ini wali yang hebat. Yang kedua, cirinya mereka itu terdepan dalam kebaikan itu bagaimana? Mereka bukan hanya meninggalkan hal-hal yang oleh Allah diharamkan aja. Ya, berzina, mencuri, membunuh, mabok, judi, semua dia tinggalkan. Bukan hanya itu yang jelas-jelas haram hukumnya, bukan hanya itu yang jelas-jelas besar dampaknya, tapi yang sifatnya makruh. Apa arti makruh, Pak? Tidak disenangi oleh Allah, itu makruh, Pak. Yang sifatnya makruh tidak disenangi oleh Allah pun juga dia selalu tinggalkan, Pak. Apa aja pokoknya kata Allah dalam Al-Quran, kata Rasulullah dalam keterangan hadis, ini dimakruhkan, dia tinggalkan itu, Pak. Ini namanya sabiqum bil khairat. Orang-orang yang wali-wali Allah yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Nah, kembali ke dalam hadis ini, kata Allah, siapa orang yang memusuhi wali-waliku itu, tadi yang tadi disebutkan sifat-sifatnya, memusuhinya dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara dia menyakitinya secara jiwanya, ya, hatinya disakitin nih, Pak. Ya, misalnya diapain, Pak? Kalau nyakitin dengan hati, ya, diomongin lah, digunjingin lah, ya, apalagi, Pak, atau mungkin kehormatannya, ya, kita fitnah dia, ya, apalagi itu, Pak, atau kita apa namanya, dijelekin citra nama baiknya, Pak, dia apalagi tuh, kehormatannya itu, ya, difitnah, ada apa namanya, diumbar-umbar di media sosial, Pak, misalnya, ya, apalagi hartanya, dibakar rumahnya, dicuri itu hartanya dia, dirusak kendaraannya dia, misalnya, apalagi itu, Pak, diganggu keluarganya dia, misalnya, ya, apalagi secara fisik langsung. Ini orang memusuhi walinya Allah dengan di apa? Ya, misalnya diancam, diintimidasi, mau dibunuh, dipukul, dipenjara, dihukum dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Siapa orang yang memusuhi aku dengan cara kejiwaannya, hartanya, kehormatannya, fisiknya, maka faqad adzantuhu ay a'lantuhu bil harbi, maka sungguh kata Allah, aku akan menyatakan perang kepada mereka. Na'udzubillah. Kalau Allah yang sudah menyatakan perang, siapa orang di muka bumi yang berani menentang Allah, Pak? Kalau Allah sudah menyatakan perang dengan orang yang memusuhi wali-walinya Allah, berarti begitu sangat murkanya Allah dibuat oleh orang-orang zalim yang menganiaya para walinya Allah. Kalau Allah sudah menyatakan perang, siapa yang akan bisa menghalangi amarah dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Maka kita hadirin Bapak Ibu, ya selaku orang yang beriman, ya memang la ya'riful wali illal wali. Nggak ada yang tahu wali itu siapa ya, kecuali wali itu sendiri, Pak. Ya, kita nggak ada yang tahu, kita nggak tahu karena kita bukan wali, Pak. Yang tahu biasanya dia wali atau bukan itu yuk walinya itu sendiri yang tahu. Kita mah kan taunya sesama wali daya. Kalau enggak kita mah taunya wali murid aja, taunya sesama wali murid nih. Oh, ini anaknya yang sekolah di Al-Madinah ya. Tahu karena kita sama-sama wali murid nganterin anak ke sana gitu. Yang tahu kualitas kewalian itu, Pak, memang yang tahu hanya sesama wali. Ya, tapi kita bisa tahu ciri-cirinya aja. Orang itu dikatakan dicintai oleh Allah, tadi al-qurbu dekat sama Allah, bagaimana dalam sikap keseharian dan ibadahnya, Pak. Ya, wali itu akan ketahuan biasanya dia memiliki kekhasan, kecirian-cirian tertentu, Pak, tapi tidak keluar dari koridor dia ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah tahu dalam hati kita, itu orang beriman, itu orang yang bertakwa, dia akan sangat dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita sebagai ya orang yang beriman harus bisa ya melindunginya, mencintainya, menghormatinya, layaknya Allah pun mencintai dan memuliakan para walinya. Allah aja memuliakan, Allah aja mencintai, bahkan Allah menyatakan peran untuk melindunginya. Apalagi kita selaku hambanya, jelas tentu harus lebih mencintai para walinya ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya. Nah, itu ancaman Allah kepada orang-orang yang mencoba untuk memusuhi walinya Allah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepada aku abdi hambaku bisai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih dicintai oleh aku mimma aftaradtu alaihi daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, atau cara ngartiin yang enaknya, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya apa? Artinya kewajiban atau ketaatan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala yang paling utama adalah ketaatan atau kedekatan kita dengan menunaikan apa-apa yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Itu yang paling utama. Sesuai dengan ya pendapat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa amalan yang paling afdal, yang paling utama, melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan hati dan niat yang ikhlas. Itu yang paling utama. Tidak ada yang lainnya. Jadi yang paling utama pendekatan diri kita sama Allah, menunaikan kewajiban Allah. Bukan dengan cara-cara yang aneh. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, bukan dengan apa-apa. Laksanakan aja apa yang sudah Allah wajibkan. Secara istiqomah, insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Tidak ada dengan yang lain. Allah menyeru kita untuk menunaikan ibadah sholat, Pak. Bergegas kita melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah, Pak. Tidak ada kebaikan lain yang bisa Allah cinta kepada kita daripada tadi sholat 5 waktu berjamaah istiqomah kita laksanakan tiap harinya, Pak. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Allah cinta kepada kita dari kedekatan kita daripada tadi kewajiban puasa. Kita menjaga itu puasa
hak-haknya, syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, kita menghindarkan diri dari apa yang bisa membatalkannya. Istiqomah itu kita kerjakan. Ibtighu mardhatillahi ta'ala, semata ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang paling Allah cintai. Sehingga kalau Allah sudah cinta terhadap itu, ahabba ilayya. Itu yang paling aku cintai ketimbang dari yang lain-lainnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang paling utama adalah menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Wa ma yazalu, dan terus-terusan ini abdi hamba aku yataqarrabu ilayya, mendekat dirinya kepada aku, bin nawafili, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku bisa mencintainya. Artinya apa? Artinya ketika kita terus-terusan, ya, melakukan apa? Pendekatan kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah itu artinya apa sih? Sunnah itu az-ziyadah atau mazada minal faraidi minal ibadah. Pengertian dari sunnah itu sesuatu tambahan dari ibadah selain yang wajib. Ketambahan, ya. Dalam sholat 5 waktu ada tambahannya. Sholat sunnah namanya apa? Qobliyah, ba'diyah. Dalam puasa Ramadan yang wajib Pak setahun sekali, ada juga puasa sunnah tambahannya Pak. Puasa apa? Senin Kamis, apalagi itu Pak? Puasa Syawal kemarin tuh 6 hari ya Pak. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahra kulli. Kalau siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin diiringin dengan 6 hari puasa bulan Syawal, meskipun ngacak kata ulama nggak apa-apa. Ya, 6 hari di bulan Syawal, tapi utamanya kemarin berturut-turut mulai dari tanggal 2 Syawal. Ya, maka seolah-olah pahalanya sama dengan puasa shauma dahri kulli. Puasa selama 1 tahun. Terus puasa apa lagi? Ayyamul bid misalnya. Puasa apa lagi Pak? Puasa Dzulhijjah, Arafah, Tarwiyah. Banyak. Ya. Jangan sebaliknya. Sunnah gencer semangat kita lakukan. Dikejar itu perbuatan sunnah Pak. Ibadah sunnah semangat dilakukan Pak. Salah kaprah yang wajib malah ditinggalin sama dia Pak. Contohnya apa? Puasa sunnah merajin Pak. Senin Kamis, Ayyamul bid tiap bulan 13, 14, 15 Hijriah itu Pak. Giliran puasa Ramadan, ya memblek puasanya. Awalan wa akhiran doang. Ngejar salat sunnahnya luar biasa. Tahajud tiap malam gak pernah ditinggalin sama dia. Salat duha sebelum kerja dilaksanakan, istiqomah sama dia. Dikejar itu sunnahnya Pak. Salat subuh kesiangan Pak. Jam 3 bangun Pak. Salat subuh 10 menit lagi. Subuh jam berapa kita Pak? 4:30, jam 4 lebih 10 menit, tinggal 5 menit lagi azan, tidur dia bablas, jam 6:30 baru bangun Pak. Ya salam, ini salah kaprah apa bener yang begini Pak? Kebolak apa kebalik yang begini? Yang sunnah semangat dia kerjakan Pak. Yang wajib malah diabaikan sama dia. Na'udzubillah.
Dalam hak sesama manusia pun juga sama. Kita diwajibkan oleh Allah misalnya menafkahi anak istri kita. Itu yang harus kita nafkahi lebih utama ketimbang yang lainnya, Pak. Ya, kita punya anak, kita punya istri, kita punya harta, dahulukanlah untuk mereka karena itu wajib sifatnya dari Allah Ta'ala. Giliran ngajak minum, ngajak makan sama teman-temannya semangat bener, Pak. Iya, Pak ya. Kebolak apa kebalik yang begini, Pak. Nah, ini bahaya. Ini nggak jadi wali nanti yang begini. Yang wajib itu kita dahulukan, Pak. Bukan berarti sunnah kita singkirkan, tidak. Maksudnya supaya kita tidak jor-joran mengejar yang sunnah. Sementara yang wajib malah ditinggalin sama kita. Jangan, itu kebalik. Justru Allah memintanya seorang yang selalu terus-menerus mendekatkan diri dengan yang sunnah. Terus-terusan dia lakukan semata karena Allah Ta'ala. Hatta uhibbahu. Sampai Allah bakal cinta kepadanya. Artinya apa? Dengan sunnah yang kita lakukan, sedikit demi sedikit itu pun juga yang akan menyebabkan Allah jatuh cinta kepada kita. Iya. Jadi sunnah itu artinya apa? Atau sunnah itu fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan dari hal yang wajib yang telah dilakukan oleh kita. Kita dalam sholat wajib 5 waktu misal, ada yang lupa, ada yang kurang. Apalagi sholat sendiri, Pak. Coba. Terkadang suka kerajinan. Zuhur biasanya 4 rakaat. Karena sholat sendiri terkadang saking polosnya, dia tambahin tuh kadang 5 rakaat sholat zuhurnya, Pak. Ada di sini yang begitu. Kalau zuhur sampai lupa kadang 5 rakaat ada. Kalau sholat sendiri begitu, Pak. Atau mungkin bisa jadi saat sholat kita bengong pikirannya, Pak. Gak khusyuk. Harusnya baca Fatihah mungkin. Lalai baca Fatihahnya. Atau mungkin kita kurang rukuknya. Kurang mungkin tumak ninaknya. Kurang mungkin bacaan tasyahud awal dan akhirnya, Pak. Maka bisa dilengkapin. Ya, kekurangan itu salat wajib dengan salat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Maka ini jangan malas kita lakukan, Pak. Karena untuk menyempurnakan salat wajib. Sama halnya juga dengan apa? Dengan puasa Ramadan, Pak. Mungkin ada yang kurang kita. Ucapan kita mungkin saat puasa suka berkata-kata dusta, menyakiti orang, atau selalu apa? Menggunjing, Pak. Itu bisa disempurnakan juga dengan puasa-puasa sunnah. Syawal contohnya. Yang 6 hari tadi. Atau Senin Kamis. Karena nanti di yaumul kiamah ketika Allah memeriksa catatan amalan seorang hamba, bertanya kepada malaikat-malaikat, coba periksa amalan si fulan ini. Dia itu puasa Ramadan silaksanakan tapi banyak sekali kurangnya. Harusnya aku berikan dia 100%, cuma 70%. Dia banyak menggunjingnya. Saat berpuasa dia banyak tidurnya. Saat berpuasa dia sering maksiat mulutnya, maksiat matanya. Hai malaikat, coba lihat catatan si fulan. Kira-kira ada enggak puasa-puasa sunnah yang pernah dia lakukan semenjak hidup di alam dunia? Dibukalah sama malaikat catatan selama 60-70 tahun kita hidup di alam dunia. Dilaporkan, wahai Allah, alhamdulillah si fulan masih selamat. Dia rajin puasa Senin Kamisnya, puasa Syawalnya, puasa Ayamul Bidnya, dia enggak pernah lupa. Kalau begitu, wahai malaikat, sempurnakan kekurangan puasa Ramadannya dengan puasa-puasa sunnah yang dilakukan sama dia. Disempurnakanlah akhirnya pahala puasa Ramadan kita. Alhamdulillah. Tidak jadi kita disiksa. Sama halnya juga tadi dengan sholatnya kita. Mungkin banyak bengongnya. Diperintah oleh Allah untuk sholat secara khusyuk kepadanya. Ternyata pahalanya tidak 100%, hanya 60%. Dicari catatan amalannya. Adakah dia tambahannya? Ada, wahai Allah. Dari apa? Salat duhanya. Dari apa? Salat qobliyah ba'diyahnya. Dari apanya? Salat malamnya. Sempurnakanlah itu kewajiban salatnya yang dia tinggal, yang dia kurang dengan puasa atau dengan salat-salat sunnah yang dikerjakan sama dia. Sempurnakan kekurangan dari salat wajibnya.
akhirnya tidak jadi dia disiksa. Itulah kegunaan daripada kita melaksanakan sholat sunnah. Ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, ya, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Pendengarannya dia nggak akan mendengar kecuali atas apa? Atas kehendak Allah Ta'ala. Artinya dia akan mendengar sesuatu yang mendengar Allah kehendaki aja. Kemudian wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Artinya apapun yang dia lihat itu lihatnya berdasarkan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengarnya berdasarkan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua berada dalam pengawasan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau sudah Allah cinta. Ya. Bahkan wa yadahu alladhi yabdisu biha. Yang ketiga, aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam. Jadi tangan yang dia genggam, yang dia pukulkan, yang dia berikan, yang dia ambil, semua itu bergerak tangannya atas dasar kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Di berjalannya kakinya dia itu semua berdasarkan kehendak Allah. Ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pun kakinya tidak pernah ada keinginan hawa nafsu untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Karena semua sudah berdasarkan pergerakan Allah. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia meminta kepada aku, a'taituhu, pasti akan aku beri kepadanya. Namanya sudah jadi wali, Pak. Ya, kalau sudah jadi wali kekasihnya Allah, dia minta pasti Allah kah? Wala inista'adzani, dan jika dia memohon perlindungan kepada aku, la u'idzannahu, pasti akan aku lindungi. Tuh, kalau sudah menjadi kekasihnya Allah. Coba. Allah akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Allah hadir dalam pendengaran kita. Gak pernah mendengarkan hal-hal yang sifatnya bisa mendatangkan murka Allah. Nggak pernah kita mendengarkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu bermaksiat kepada Allah. Karena pendengarannya, wujudnya manusia, pendengarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mata yang dia lihat pun juga matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dia lihat selalu kebenaran dan kebaikan. Tidak pernah sedikit pun terbesit dalam dirinya kemaksiatan, pelanggaran, hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Tidak. Kenapa? Karena Allah menjadi penglihatan kita, apa yang kita gunakan untuk melihat. Yang ketiga tadi Allah jelaskan, aku akan menjadi apa? Aku akan menjadi masuk ke tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Artinya gerakan tangan yang dia gerakan itu semua berdasarkan gerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sedikit pun tidak ada keinginan untuk korupsi, tidak ada sedikit pun untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak mau sekalipun dia memukul sesuatu yang tidak boleh dipukul oleh dirinya, karena semua dia gerakan itu tangan menggenggam dan menggerakkan berdasarkan pergerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kaki yang kita gunakan untuk dilangkahkan, ini dilangkahkan semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibaratnya wujudnya kita kaki manusia, tapi hakikatnya itu kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baratnya gitu ya. Tapi jangan mempersepsikan Allah punya kaki. Auzubillah ya. Maksudnya semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menendang, kita melangkah, kita mengayunkan ini kaki, semua atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam sanubari kita. Kalau Allah sudah hadir dalam sanubari kita,
pasti Allah kita minta, Allah akan beri apa segala permintaan kita. Kita meminta perlindungan kepadanya karena Allah sudah menyatu, ya. Hakikatnya Allah itu zatnya dalam diri kita, maka Allah pun akan menjadi pelindung kita. Allah akan menjadi penolong kita. Kalau kita sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan, Allah selalu akan hadir bersama dengan kita. Amin ya robbal alamin. Syaratnya apa? Kalau ingin menjadi wali tadi, ya selalu kita istiqomah mengerjakan apa saja yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan kita yang sunnah pun selalu terus-terusan kita lakukan oleh kita sampai Allah benar-benar cinta dengan ibadah dan ketundukan serta pengabdian yang luar biasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa terapkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mohon doa. Insya Allah saya hari tanggal 13 hari Selasa mau berangkat, ya, mau berangkat lagi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Mohon doa semoga kami dengan rombongan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan perlindungan dari berangkat sampai pulang lagi nanti ke tanah air. Ya, termasuk Bapak RW kita ya, Bapak Eko. Sekarang kemarin beliau WA saya udah tiba di Madinah katanya ya. Subhanallah ya. Kita doain juga Pak RW, Pak Eko itu semoga dijadikan oleh Allah perjalanannya, proses ibadahnya menjadi ibadah yang ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan menjadi hajinya beliau dengan istri haji yang mabrur. Amin ya robbal. Bapak-bapak yang belum berangkat, semoga kita semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah haji atau ibadah umroh. Yang mau nitip badal, barangkali Bapak Ibu badal haji atau badal umroh di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, silahkan, insya Allah kami siap menerimanya. Ya, itu saja. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة. يا فارج الهم فرج همومنا، ويا كاشف الغم اكشف همومنا، ويا من لعباده يغفر ويرحم. يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفعنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.